Gak maunya kenapa? Karena mereka trauma dengan SFDP ya dulu Bu, yang dari zamannya Soeharto kah itu, kalau nggak salah ya Bu ya. Jadi mereka yang trauma itu ketuanya atau seluruh anggota kelompok? Rata-rata masyarakatnya Bu, karena mereka menganggap pemerintah akan menjual lahan mereka gitu. Ini kami sudah tinggal di sini dari sejak nenek moyang kami lah bahasanya. Jadi kenapa sekarang pemerintah tiba-tiba memetakan kawasan itu gitu. Jadi melarang kami untuk melakukan kegiatan gitu. Jadi pemikirannya seperti itu Bu. Padahal tujuannya bukan seperti itu gitu Bu. Yang terberat adalah memahamkan sih sebenarnya Bu. Kira-kira menurut Sidi berapa lama pada waktu itu? 10 tahun. Sebenarnya yang harus dipegang itu kepalanya dulu sih Bu. Kalau misalnya kepalanya udah dipegang mungkin ekornya ikut gitu. Untuk pegang kepala jadi, berapa lama? Bukan soal berapa lama, kira-kira kamu perlu apa supaya kamu juga bisa lebih bisa pegang kepalanya itu? Menanamkan dulu ke orang-orang yang terpenting di situ gitu. Misalnya kayak tokoh-tokoh masyarakat kayak yang tumenggung yang mereka hormati dulu gitu, kayak tumenggungnya atau ketua adatnya atau misalnya orang-orang penting di desa itu dulu. Jadi kalau misalnya orang-orang itu sudah kita tanamkan, sudah kita lihatkan secara nyata gitu Bu, dan yang harus dibuktikan itu kita tuh bukan hanya sekedar ngomong gitu Bu, tapi ada tindakan nyatanya gitu. Kamu yakin sudah punya kemampuan itu? Kalau misalnya dari ilmu saya sih masih kurang Bu. Apa yang kamu perlukan untuk itu? Pengetahuan, apalagi teknisnya Bu, kayak misalnya pelatihan di lapangannya juga gitu. Pelatihan apa spesifiknya? Pelatihan spesifiknya lebih ke pelatihan pengelolaan hasil hutannya, kemudian pemahaman kepada masyarakatnya gitu. Jadi bukan hanya kami yang ditempa gitu, tapi masyarakatnya juga ditempa gitu. Nah, ini poinnya. Masyarakatnya ditempa. Sekarang siapa yang diberi tugas untuk menempa masyarakat? Kami sebenarnya Bu, pendamping. Maka pendampingnya inilah yang pelurunya harus dibekali, Mas Anto. Ya, jadi kalau tadi dengar cerita, sebenarnya kalau untuk teknis, tadi kita kembali ya, teknis kehutanan, belajar bisa nggak? Ini ada ahlinya. Ada yang gampang nih, mau tidur aja, bangun tidur bisa belajar, tinggal ketik. Yang susah itu adalah bagaimana merubah pola pikir, approach orang. Kita tahu yang perlu di approach, yang perlu didekati tadi Thomas, tokoh-tokoh masyarakat, bukan ketua kelompok aja loh. Ketua kelompok ini bisa dipengaruhi oleh siapa? Masyarakat tadi yang trauma. Siapa sih yang bisa ngomong ke masyarakat kalau dia ngomong itu semua langsung percaya? Siapa? Ustaz, kepala adat. Berarti yang kamu sasar nih, yang pendamping sasar jangan hanya ketua kelompoknya aja. Kalau udah apa istilahnya kebentur, ketua kelompok nggak bisa nolak seperti tadi, maka kita lihat siapa yang bisa merubah dia. Itu yang kita approach. Kita yang perlu dekati. Tapi untuk pendekatan seperti ini, yang kita perlukan adalah cara komunikasi. Kemarin kita dapat ini ya, Mas Anto ya, pembinaan pegawai. Tapi itu sebenarnya betul. Coba saya contohnya. Kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum, Pak? Beda nggak? Apa bedanya? Intonasi. Begitu kita intonasinya tinggi dengan rendah, Bapak berasa nggak penerimaannya? Bapak udah bayar utang belum? Pak, udah bayar utang belum? Beda kan Pak? Artinya pendekatan seperti itulah yang justru kayaknya nih Mas Anto, kalau boleh dibawa kepada teknik-teknik ahli-ahli pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita bisa mendekati orang-orang yang tepat untuk membantu kita merubah pola pikir orang-orang yang kopoh. Kopoh itu orang Belanda bilangnya, kok keras kepala, atau yang punya background tadi trauma masyarakat. The way of communication.
kita juga harus jeli melihat. Kalau orang tua juga lebih sulit ya dirubah pola pikirnya. Sangat. Tapi anaknya, nah, Mas, kalau ada ketua kelompoknya kopoh nih, anaknya cantik. Makin lagi pilih Ya kita, ya jangan langsung didekati. Tanya dulu sekolahnya di mana, ininya di mana. Itu cara namanya, cara pendekatan, cara komunikasi. Mbak, anaknya ada yang ganteng nggak? Nah, cara nanti dialah yang membantu bicara dengan bapaknya. Itu satu. Ya, pendekatan pendamping itu bukan hanya soal teknik agroforestry, itu perlu ya Pak ya, perlu bagaimana menanam pohon yang tepat di tempat yang mana, bagaimana tata batas. Tapi begitu kita mau melaksanakan dengan kelompoknya masih ogah, ya nggak jalan. Sebaik apapun itu RKPS nggak bisa. Kedua, katanya sekarang lagi happening, learning by example, belajar dari contoh. Gimana caranya kita menyampaikan contoh-contoh keberhasilan? Gimana? Ayo. Ada yang tahu? Gimana caranya ngomong ke kelompok itu bahwa ini loh, Pak, sama ini kelompoknya, tapi udah ada yang berhasil. Gimana caranya, Pak? Gimana? Cara menyampaikan contoh keberhasilan melalui video. Kelompok-kelompok kalian pada punya HP nggak? Nggak punya. Dikasih, ini pendamping dikasih kuota kan? ada operasional. Nah, operasional. Beli kuota. Begitu ketemu, sama-sama nonton. Nggak ada sinyal, rekam dulu, download dulu di sini. Jangan kalah pintar dong. Ini teknologi, kita harus lebih pintar. Download dulu kalau bilang ada sinyal. Terus langsung, Pak, yuk kita nonton bareng yuk. Gitu. Syukur-syukur kalau dia TV-nya Smart TV ya bisa dikonek. Syukur-syukur, kalau enggak ya langsung aja pakai ini. Cari, tanya Pak Santo, Pak, ini ada nggak ya kira-kira kelompok di Nusa Tenggara Barat yang sudah berhasil dengan pengembangan misalnya durian tuh banyak di Sumatera kayaknya ya. Nah, ada nggak yang jasa wisatanya berhasil banget gitu ya, yang setiap saat sampai bisa nolak turis gitu? Ada nggak? Ada. Kalau nggak ada, marahin Mas Santo. Ya. Minta linknya, kemudian ajak nonton bersama. Kan kalau kita ngomong berbusa-busa kadang-kadang nggak percaya dia. Tapi begitu, bukan yang ini sih, itu tadi link untuk materi ya. Kalau saya aja nih suruh makan misalnya kembang kol. Saya nggak punya ide. Makan kembang kol gitu kan nggak enak. Yang saya ketik, saya nanya aja di YouTube, olahan kembang kol. Keluar semua, gitu. Kayak tadi misalnya. Apa yang banyak yang belum terolah, duren, cempedak, olahan cempedak. Dari mulai dalam negeri, resep luar negeri. Nah, kita cari negara yang penghasil cempedak selain Indonesia siapa? Ke sana. Kalau ini semua pasti tahu kan bagaimana mengakses? Tahu nggak? Mas, bisa nggak coba? Resep mengolah durian di Bangkok. Bangkok itu kan paling terkenal ya. Dari mulai durian itu dibikin cube-cube itu kering Pak. Kalau ke Bangkok nggak beli itu katanya belum ke Bangkok Pak. Terus keripik durian, jadi nggak perlu sampai duriannya bosok segala macem. Terus juga misalnya makan durian dengan ketan. Kalau perlu makan durian, kita makan durian dengan nasi udah ya tempoyak soalnya itu namanya. Nah, gimana bikin tempoyak bisa sampai jadi yang di kemasan gitu loh, yang bisa diekspor, ya kan? Ya taruh dikit supaya supaya nggak cepat basi. Kan ada tuh expirednya berapa lama gitu. Ide-ide itulah yang kalian harus bantu mencarikan. Kan mungkin kalau ngandelin kelompok searching, waduh, yang ada dia jempolnya keketik semua, bingung kan sih.
Ya nggak Pak? Pak Maman, salah nggak saya ngomong begini? Ini saya cuma pengen, saya ngebayangin, saya pengen jadi pendamping, tapi kan nggak boleh sama Pak Santo. Saya juga udah nggak kuat jadi pendamping. Saya ngebayangin aja kemarin ke kelompok yang hutan adat Thai ya. Waduh, ini kelompok masyarakat yang menurut saya sih tidak terlalu sulit kalau ada kelompok adat, ada ketua adat. Itu kita tinggal ngomong apa, lewat si ketua adat, bisa jalan gitu. Nah, jadi harus nyari di kelompok tersebut siapa yang ngomongannya paling didengar. Satu lagi ibu-ibu, jangan sampai ditinggalin. The power of mak-mak. Siapa yang punya pengalaman di sini? The power of mak-mak itu bisa menggugat keberadaan si ketua kelompok loh. Serius Pak? Saya ingin mengatakan saja kepada para pendamping, emang tugas pendamping itu banyak. Saya suka bilang, menjadi pendamping itu bukan hanya superwoman, superman, tapi adalah para PNA, nah ingat nggak? Penanam modal. Iya kan? Coba, sekarang memang dibayar sama Pak Santo. Tapi kan nggak mungkin sampai 35 tahun ya. Kalau mau bisa Pak Santo. Jadi yang jatah 2 tahun dibagi ke 35 tahun. Artinya ini kan kita mencoba melihat tugasnya sebagai pendamping itu bukan untuk sekedar menjadi mata pencaharian. Tapi sekali kalian bisa diterima menjadi partner bisnis, itu bukan gak mungkin toh? 35 tahun. Ada nggak pengalaman dengan ibu-ibu, pendekatan ibu-ibu? Ini apa? Sanggau Barat atau Sanggau Timur? Ayo dong, coba cerita dong. Tadi kan baru perempuan dari sisi kiri, sekarang kanan. Apa kendalanya? Ini kesulitan saya sih Bu, yang sering saya rasakan itu selama di lapangan itu. Karena punya saya ini kan sampingan saya tuh ada 3 wilayah Bu. Ada di hulu, di hilir sungai lagi. Nah kalau dulu aksesnya yang sulit kalau untuk jalur darat. Nah kalau untuk jalur air tuh enak sebenarnya, tapi transportnya untuk zaman sekarang susah untuk ilmu kapal-kapal speed kayak kapal tempel ini. Pendekatan masyarakatnya juga sih Bu. Kalau untuk saya kemarin pada tempat itu kan, kalau untuk anggaran itu kan hanya untuk satu tempat. Tapi saya usahakan menjadi 3 ini Bu, cluster. Saya jadikan 3 cluster. Pas pertama pada apa itu. Jadi di setiap desa itu saya buatkan pertemuan. Terus yang jadi permasalahan juga sih kalau kita hutan adat ini, apalagi terpisah negara ibaratnya Bu, terpisah tempat gitu. Temenggung itu di satu kampung sini, Temenggung gitu. Temenggung itu kan orang yang tertinggi di kampung itu kan, pengganti kawil kalau kita biasanya dalam satu komunitas gitu. Di tempat lain itu ada kadat. Jadi rupanya di hutan adat ini yang saya dampingi ini itu secara pendekatan pendekatan keseharian mereka itu kurang Bu. Nah, jadi koordinasi kita ini susah kalau untuk pendekatan masyarakatnya. Jadi usaha yang saya lakukan untuk di hutan adat ini pendekatan personal. Yang pertama saya pergi ke teman-temannya dulu. Dari setiap kegiatan kita ini, kalau tidak ke kadatnya dulu, terus ke kawilnya, baru ke ketuanya. Tapi jujur untuk sekarang sih pendekatan ke kepala desa itu saya agak longgar dulu, agak longgar kan, karena pendekatan saya itu lebih ke itu tadi, yang pengurus kampung itu tadi. Tapi sesekali saya pernah juga ke desa untuk koordinasi Bu. Masalah nggak itu?
Masalah sih, iya masalah juga sih Bu. Cuman sekali saya koordinasi itu semua apa yang sudah kami buat di kelompok, terus apa yang akan ke depan ada plan atau ada rapat apa segala macam itu pertemuan di sanggau di provinsi, saya sampaikan ke Kadis. Tanggapannya sih positif di depan, tapi kita nggak tahu kan di belakang seperti apa. Ya harus tahu dong, tantangan. Jadi kan kita nggak bisa matematika juga kan. Kenapa nggak bisa tahu? Apa ini? Kendalanya? Yang Kadis ini. Oh kalau saya sih koordinasinya kurang Bu. Koordinasi Antara saya dengan kepala desa. Ya. Nah, Kenapa? Kurang waktu atau masalah apa? Masalah komunikasi? nggak ada masalah komunikasi juga sih. Nah, kalau masalahnya kami kan 2 desa, Desa Muti sama Desa Sami. Kurang waktu berarti. Nah, saya sering koordinasi ini ke salah satu desa di Desa Saminya, karena tanahnya lebih besar sih. Nah, Kenapa nggak yang satu lagi? itu jarang Bu, karena kesibukan beliau juga sih di kecamatan Desa Butik, Kecamatan Butik dia yang ini sering keluar juga. Jadi saya koordinasi bukan hanya sama dia sebenarnya, sama anggota yang lainnya juga di desa juga. Tapi mungkin penyampaian anggota dari anggota dari dia tuh nggak menyampaikan ke beliau. Itu sih masalahnya saya. Tapi untuk masalah yang lebih sih nggak ada. Untuk saat ini baik-baik saja. Ya, Semua lancar ya? lancar Bu. Kalau hutan adat yang didampingi itu apa yang ingin apa namanya, produknya apa? Bukan produk ya, kegiatan utama. Kalau untuk sekarang sih pengayaan jenis unggulan yang di situ itu maksudnya. Apa? Seperti durian, juga. ya durian Bu. Selain itu? Petai kalau untuk yang sekarang durian sama petai Bu. Karena Masih dijual mentah-mentah gitu ya? Masih belum diolah, belum ada olahannya. belum. Ada juga sih Bu maram Bu, buah maram itu yang asam gitu. Untuk makan atau untuk sayur ya? Untuk menisan Bu. Oh, kayak buah pepaya itu ya? Buat salak. Oh, buah salak. Itu kalau musim enggak biasanya nggak makan Bu. Padahal bisa jadi tuh Marisan bisa Bu. Cuman kan kita mesti bikin pasarnya. Biasanya kita jual mentahnya itu, jual buahnya itu. kalau seperti hutan adat itu ada nggak spesifik yang endemik banget yang nggak bisa ditemui di mana-mana? Fauna atau floranya udah belum dicari sampai ke situ? Kalau di Ada tempat tanaman saya, langka gitu di dalam. kalau di tempat saya itu sih, yang saya tahu itu fauna Bu, terenggiling. Tergiling. Iya masih banyak di situ, di daerah Dusun Mamal itu, desa kami. Ya, Tergiling itu mahal loh. ya dilindungi. Dilindungi, Ya. iya makanya banyak yang diselundupkan keluar. Tapi kalau dibudidaya bisa nggak ya Pak? Turunannya ya, iya. Maksudnya kan kalau memang bisa dibudidaya itu bisa. Paling tidak misalnya jadi edukasi terenggiling ya, Iya Bu. manfaatannya. Tapi sulit Bu, kalau untuk kita pelihara sendiri, karena kan Iya. dia tuh agak nakal Bu kalau dikasih saran. Sensitif, jangan nakal. Yang nakal itu manusianya. Hewan tuh nggak nakal. Yang nakal kalau kita ganggu, nah dia tuh nakal. Nah ini kan kayak hutan adat ya. Saya sih memang berbeda ya kalau hutan adat di masing-masing pulau itu. Ada kalau yang hutan adat seperti ini Kabar, yang Sungai Utik itu Kabar kan ya. Nah Kapuas dulu tuh ada Terima Pataru juga, dia bisa sampai dipakai menjadi contoh film. Seorang Apai Jangkut, pernah tahu? Ya, Apai Jangkut yang terkenal itu kan Jawa Barat, Kalbar kan? Kapuas dulu.
Sungai Uti. Ininya pokoknya Mas Hasto kalah panjang lah. Apa janggut tuh, janggutnya panjang. Anaknya itu bisa sampai juga melanglang buana menjadi contoh. Yang saya pernah lihat di film itu adalah bahwa kearifan lokal menebang hutannya itu dijadikan pembelajaran dan contoh sampai ke tingkat internasional. Nah, mungkin hal-hal seperti itu juga yang bisa digali. Apa sih spesifik dari hutan adat? Jadi bukan hanya terfokus pada HKBK-nya saja, tapi yang menjadi ciri dari hutan adat itu yang bisa seperti di Jambi itu hutan adat Merangin Kermas ya. Itu dia ada program adopsi pohon, tapi pohonnya memang pohon yang langka, pohon langka. Jadi memang karena tidak boleh ditebang, harus dilestarikan, tapi itu kan memang bisa jadi informasi yang berharga bahwa di Indonesia itu kekayaan biodiversity-nya, keanekaragaman hayatinya sangat banyak, dan itu kalau National Geographic mah itu udah jadi target sasaran dia tuh. Nah, tapi gimana caranya supaya masyarakat adat ini bukan berarti mereka nggak bisa dapat manfaat ekonomi, bisa, tapi itu dengan program adopsi pohon. Di situ ada namanya. Jadi kreativitas dari teman-teman pendamping inilah yang untuk membantu kelompok jangan hanya terfokus pada produk-produk yang olahan yang bisa dijual, HHBK, jasa lingkungan, tapi ada yang jenis-jenis lainnya. Kayak di Bukit Paramun di Sumatera itu ada spesifik binatang yang segede ini, apa namanya? Tarsius, coba deh. Segini. Nah, si adong. Itu bisa sampai kemana, dan itu dia kalau mau apa namanya kayak malam-malam kan itu dilihatnya hanya malam. Mereka hanya malam. Bisa bikin perjalanan trek untuk melihat itu tuh di malam hari melalui virtual. Jadi hal-hal seperti itulah yang sekarang ini dengan bantuan teknologi menjual jalan-jalan dari dunia virtual kepada program-program yang lebih spesifik. Nah, saya kira kalau untuk hutan adat itu banyak yang bisa, kan misalnya ada tempat-tempat yang dikeramatkan gitu ya. Jadi jangan terfokus pada PS ini selalu kopi, madu, itu cantok kerjaannya tuh. Kopi madu, akhirnya begitu. Ini kalau di sini durian lagi. Pete, gimana caranya tadi? Bikin teh pete kah? Pete itu ternyata juga kan obat. Awet muda, keripik pete ada, kerupuk jengkol aja ada kok. Ya Pak ya. Sambal pete kemasan bisa sampai. Aduh, saya kadang-kadang suka miris ngelihat kalau ke luar negeri itu macam-macam dikemas, padahal di kita juga ada gitu. Kenapa kita mau beli? Kita sendiri yang kurang mengolahnya menjadi barang yang memang layak dijual. Jengkol itu banyak macam itu. Ada, wah coba kalau ke rumah makan Padang itu, di Padang ya Pak ya, jengkolnya dari mulai jengkol rebus, jengkol ini semua tuh. Terus terang saya suka si jengkol, cuman nggak harus dipantang. Jengkol pete itu bukan hanya enak, tapi katanya mempunyai zat-zat tertentu yang memang dibutuhkan untuk kesehatan ya Pak ya, asal jangan terlalu banyak. Kalau melakukan pendekatan memang bisa setahun, 2 tahun ya, terus di lapangan, terus kenapa? Karena zaman dulu berkomunikasi nggak ada HP, jadi harus ketemu. Sekarang kita bisa menggunakan bantuan ini. Pak, boleh nggak ya? Kalau misalnya nanti Bapak sibuk, Ibu sibuk, saya telepon deh, video call boleh nggak? Gitu, ya kan? Enggak? Dan jangan kuota nanti gampang, minta di-reimburse saja sama Pak ini. Ya dibandingin harus transport, kan mending kuota misalnya kan? Kan nggak bisa juga gitu. Jadi kita harus menggunakan perkembangan teknologi. Akses pasar di dalam membuat proses bisnis tadi, kalau mau mengembangkan produk-produk olahan, dicari dulu yang betul. Nanti bagaimana pasarnya, targetnya. Kalau yang satu tadi targetnya untuk pengobatan,
Bagaimana kalau makan durian yang ini bisa orang kolesterolnya nggak tinggi. Nah itu targetnya adalah orang yang sudah usia. Kalau anak-anak, belilah permen durian yang kolesterolnya masih agak rendah. Ya seperti itu contoh ya, jangan dianggap. Tapi artinya untuk target sasaran dari akses pasar itu juga nanti perlu diperhatikan, jangan sama, apalagi kalau produknya sama, tempatnya sama gitu. Tapi untuk promosi nanti suatu ketika ada satu pameran semuanya sama-sama dipromosikan, oke. Itu akses pasar. Nah jangan lupa pendampingan pengelolaan pengetahuan. Maksudnya apa? Ya, jadi intinya sebenarnya ini adalah bagaimana kita men-sharing pengetahuan, pengalaman dari antar pendamping dan juga antar pendamping dengan kelompok. Kalau ada di sini mereka belum ikut ke buka UPS yang di sini kan? Sudah diberikan pelatihan Tapi belum. ada sebagian yang sudah berjalan. Ada yang sudah bisa buka GoKups? Sudah. Udah ngisi-ngisi? Sudah sebagian. Sudah sebagian. Sebagian ya. Progres. Oke. Nah, sebenarnya intinya tuh nanti ya diharapkan para pendamping itu bisa sharing cerita keberhasilan dan bisa melihat juga mempostingnya di dalam publikasi PS kita, PSKL. Nanti di situ bisa dapat cerita-cerita. Udah banyak tuh keberhasilan pendamping yang ada di Sumatera, yang di mana. Nah, nanti dari sini pun bisa berbagi cerita. Saling mengedukasi, saling mempublikasi, saling berbagi pengetahuan. Ini Goka UPS-nya. Terus yang tadi dulu, habis dari nah, pengelolaan pengetahuan, kemudian akses permodalan, hati-hati nanti kalau akses permodalan. Tapi saya kira kalau di Project FP5 sudah dikasih modal gratis. Bahkan gede banget itu modalnya. Hati-hati ya dalam menggunakan ini, gunakanlah dengan bijak, sesuai dan penuh konsultasi dengan para koordinatornya. Dan jangan lupa lakukan pemantauan dan evaluasi untuk menyesuaikan RKPS. Kalau memang yang dianggap nanti kurang sesuai, kan bukan tidak boleh ya Mas Santo ya, disesuaikan, direvisi RKPS-nya. Apalagi dengan misalnya ada inovasi-inovasi baru, itu sangat dimungkinkan. Ini tugasnya Bapak Koordinator lah yang nanti harus bisa. Dan kalau saya malah menantang, harus ada itu inovasi. Ini di sini kan katanya pendamping spesial, proyek spesial gitu ya. Jadi inovasinya harus juga spesial, harus ada. Saya menantang itu, inovasi-inovasinya harus keluar. Banyak-banyaklah berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Nggak perlu ketemu muka kok sekarang komunikasi. Tinggal ngechat. Jangan cuma chat sama Tokopedia aja tokonya. Pasti nih, saya juga baru belajar sih. Chat sama Tokopedia. Nah, tadi ya saran saya, jadi untuk menjadi pendamping memang tugasnya tidak mudah, tapi apabila adik-adik, Bapak Ibu sekalian di sini mau menjalankan tugas pendampingan itu, percaya deh, kalau udah bisa jadi klub dengan kelompok, itu bisa jadi mitra bisnis, itu juga jaminan untuk bersama-sama menuju masyarakatnya sama-sama sejahtera, lingkungannya juga baik, gitu ya, untuk anak cucu nanti bisa tahu, anaknya juga bisa ikutan di dalam proses PPS-an ini. Dan itu tadi saran saya, coba kenali tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh strategis yang ada di kelompok untuk membantu tugas-tugas pendampingan. Nanti mereka lah yang akan menjadi pendamping-pendamping lanjutan di situ, ya, secara intensif. Kelompok-kelompok muda saya rencananya ingin yang berikutnya kalau memang ada kesempatan, para pendamping ini sudah bisa mengidentifikasi anak-anak muda di dalam kelompok mana yang bisa kita kerjain. Artinya kerjain dalam arti baik ya, kita ikut berdayakan gitu. Nanti yang berikutnya Mas Santo, misalnya
Ini Mbak Cindy bisa bawa 2-3 pendamping muda, milenial, yang juga bisa ikut training. Kan dimungkinkan, karena ini anggota KPS, bukan pendamping hidup ya, nanti pendamping pacar masing-masing itu. Jadi pendamping dari kelompok-kelompok ataupun ibu-ibu yang memang intens mau ikut di dalam proses ini secara aktif. Itu dikenali satu-satu. Gampang kan? Gampang, lihat yang cantik-cantik gampang. Tapi begitu udah cantik, muda, terus dia hatinya tergerak nggak nih? Bisa nggak dicolek-colek dalam hati yang positif ya? Ikut meyakinkan bahwa apa yang dilakukan kelompok ini, kan kelompok itu kan bukan berarti laki semua, ada ibu-ibunya, ada anak muda gitu. Dimana mereka kebersamaannya, kekompakannya ini bisa kita gerakan. Itu sih intinya kalau menurut saya jadi pendamping. Kalaupun ada masalah-masalah, tantangan tadi ya di hutan adat, bagaimana menyatukan kepala adat dengan kepala yang non adat tadi, itulah jadikan tantangan dengan intonasi-intonasi yang baik. Saya kira itu. Kalau ada lagi pertanyaan, ini apa lagi ya? Oh ini IAD, nanti di sini ada IAD nggak? Outputnya nanti sih di project Terakhir ya. Nah nanti di akhir kata Mas Anto itu akan ada yang namanya integrated area. Jadi penetapan kegiatan untuk integrated area yang akan dijadikan satu. Oh, saya harus menyampaikan bahwa PS ini sudah jadi program yang sedemikian kuat ya, makin lama makin kuat. Setelah adanya UCK, ada Permennya, ada PP, ada Permen, sekarang ada Perpres. Ada enggak, Mbak? Perpres 28. Belum dimasukin. Wah. Perpres 28 tahun 2023. Namanya Perpres tentang percepatan perpaduan saya salah. Ayo coba dibuka ya. Perpresnya. Percepatan, intinya Perpres itu Presiden mengatakan bahwa program perhutanan sosial ini perlu dikeroyok bersama. Artinya nanti dinas-dinas yang ada di daerah, baik itu yang bersinggungan dengan pariwisata, kemudian pertanian, kelautan, namanya perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial. PTPPP. Nah, PTPPP. Pokoknya bagaimana memadukan kerjasama antar lembaga ya, untuk percepatan pengelolaan PS. Artinya di sini ada next coba KL mana saja ya. Di sini ada instansi penanggung jawab dari mulai Kemendagri, kemudian KKP, Kemenparekraf, itu sampai dari pusat sampai ke bawah ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu adik-adik pendamping ini, kalau misalnya ditolak, tunjukin aja Perpres ini bahwa perhutanan sosial ini kenapa kita mau merangkul mereka, karena memang ada perintah, ada amanah dari Presiden yang mengatakan bahwa dalam rangka percepatan kita perlu melakukan kerjasama dengan UPTD di daerah. Jadi tolong dibaca ini Perpres yang terupdate terkait dengan pendampingan, sebenarnya mengarah pada peningkatan jumlah pendamping, peningkatan jumlah dan peningkatan kualitas. Tahun ini sebenarnya ada berapa ya kita ya, hampir 3.000-an loh targetnya. Nah kita kan belum bisa nih ya. Tuh, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, pertanian, kemudian kelautan perikanan, ini kan terkait semua dengan kegiatan agroforestry, silvopasture, silvofishery, pariwisata, kemudian ada pemerintah bidang desa, koperasi untuk usaha, pendidikan, budaya, riset dan teknologi untuk mitra tadi ya, mitra-mitra akademisi, perencanaan pembangunan,
nasional, Bappenas, dan juga di BUMN yang untuk perusahaan-perusahaan. Jadi tidak usah khawatir dengan adanya Perpres ini, amunisi para pendamping itu menjadi lebih kuat. Jadi bapak-bapak koordinator nanti bisa menyetarai, bisa jadi mungkin suatu ketika diadakan pertemuan untuk sosialisasi ini ya, Pak Santo ya, Perpres 28 untuk di masing-masing itu. Inilah yang membuat ikatan-ikatan simpul-simpul yang ada di masing-masing lokasi. Nah nanti pendamping ini begitu ketemu harus langsung minta nomor HP-nya, jangan minta HP-nya, minta nomor HP-nya untuk berkoordinasi. Pasti ada urusannya dari semua kementerian-kementerian ini. Ya pokoknya ada singgungan yang pasti dengan akademisi, paling dekat Untan ya. Dari Untan juga ada sebenarnya. Tadi saya mau ngomong apa? Telkom misalnya. Yang disupport oleh Telkom ke kelompok itu adalah bagaimana cara membuat kemasan yang baik, bagaimana cara memarketingkan secara digital. Jadi mereka itu memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok. Ya banyak kan yang kita nggak ini pariwisata, sekarang kita lagi kerjasama sama Kata Data. Kata Data itu bukan perusahaan yang berkecimpung di pariwisata, tapi dia adalah semacam konsultan data. Nah dia mengambil beberapa KUPS, kayaknya kamar ada satu ini, saya lupa. Nah dia membantu yang khusus untuk bergerak di pariwisata. Dia mempromosikan, dia ikut mengajar untuk para pendamping di lokasi-lokasi wisata ini bisa mempromosikan tujuan-tujuan wisatanya, bikin secara digital marketingnya dan lain-lain. Nah itu yang namanya mitra bisa dengan siapa saja gitu. Jadi terbuka, tapi para pendamping ini harus punya bekal dulu, ide dulu. Kalau perlu, misalnya perlu nih nanti olahan produk budaya Cempedak. Kalau perlu kita ini kan dengan industri makanan, kenapa enggak? Asal udah ada idenya, gitu kan? Atau kalau bisa kita promosi dengan chef tertentu, banyak cara lah Pak Santo. Sebenarnya asalkan kelompoknya sudah siap. Nah itu tadi pemikirannya disamakan dulu ya. Kalau 100% Nama-nama? oh nama saya Katarina Sakira Bu, dari Hutan Adat Tae. Silakan. Baik Bu, sebenarnya kalau mendekati 100% kita belum berani ya Bu ya, belum berani mengatakan bahwa kita sudah 100% diterima, walaupun domisili di situ sebagai memang sudah diterima gitu Bu. Cuman kalau di dalam program itu sepertinya masih ada yang kurang dari 100%. Kenapa saya bilang belum sampai 100% Bu? Karena salah satu contoh di Pemdesnya saja. Nah, walaupun kita sudah seakrab mungkin, tapi kalau di dalam program-programnya sepertinya belum terlalu menyatu Bu. Salah satu contohnya beberapa bulan lalu itu di Pemdes Kabupaten Sanggau mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat Kabupaten. Nah, di situ Kepala Dinas mengatakan bahwa masyarakat Umadat itu boleh mengakses untuk dari bidang pemberdayaan untuk kegiatan masyarakat Umadatnya sekian persen. Tetapi di dalam kepastian di desa kita coba sampaikan bahwa kepala desanya mengatakan bahwa pemerintah desanya mengatakan bahwa orang dinas nyaman aja nyebutnya begitu gitu. Sementara kita yang di sini mengelola dana desa itu tidak mampu menyelenggarakan khusus untuk pemberdayaan masyarakat Umadatnya begitu. Karena kalau kita kaitkan dengan perhutanan sosial yang mengelola ini kan masyarakat Umadatnya Ibu. Tetapi desa sampai saat ini selalu mengeluarkan bahasa yang seperti itu. Itu artinya program-program pemerintah yang harusnya berkaitan dengan peraturan yang baru keluar itu Bu kan, semua segala instansi dari atas sampai bawah itu mendukung perkembangan perhutanan sosial. Tapi nyatanya belum juga Ibu. Tapi kalau informasi dari di Pemdes itu boleh saja PS itu melalui pemberdayaan masyarakat adatnya untuk
menarik anggaran untuk pemberdayaan masyarakatnya. Kalau dikaitkan dengan perhutanan sosial juga boleh, dikaitkan dengan penguatan kelembagaan adatnya juga boleh untuk memperkuatkan hutan adatnya begitu. Tapi nyatanya Pemdes yang di bawahnya ini yang belum menyatu, Bu. Jadi dari 100% itu kurangnya di situ aja, Bu. Jadi ketika Musdes tidak kita coba masukkan program PS-nya, ternyata belum juga gol di Musrembang Desnya, Bu. Begitu. Jadi sepertinya masih belum 100%. Berapa persen jadinya? Coba berasa diterima berapa persen? Kalau diterima secara pendekatan ya Bu ya, secara pendekatan masyarakat kita sudah berani menyatakan bahwa itu 90% lebih. Oke. Tapi kalau secara program itu tadi Bu masih lemah di situ. Sisanya supaya bisa diterima 100%, apalagi hambatannya? Kita kalau hambatan secara umum, satu yang pertama itu tadi Bu, dari segi program dukungan dari Pemdesnya. Yang kedua itu memang masyarakat butuh bukti yang nyata untuk pengembangan KUPS-nya, karena kalau di TAI itu kelompok usaha banyak, hanya belum terkoordinir dengan baik itu Bu. Jadi harapan kalau misalnya EP5 ini ya, bukan misalnya sih Bu, tapi tujuan akhirnya itu bisa membuat penambahan modal ya untuk masyarakatnya, peningkatan kesejahteraannya begitu. Jadi lebih ininya sih itu Bu. Kalau hambatan lain sepertinya tidak ada, karena dari segi kadatnya atau Pemdes kalau pendekatan itu cukup pendekatan secara secara kewargaan begitu. Tapi kalau secara program memang itu. Oke. Kira-kira kalau saya tanya supaya lebih bisa 100% diterima, Mbak perlunya apa? Perlunya itu bahwa nanti dengan adanya peraturan tadi yang keluar Bu, pemerintah pusat memang betul-betul mengalokasikan, misalnya kalau sumber dana ya Bu ya, betul-betul mengalokasikan dana itu khusus masyarakat hukum adatnya untuk mengelola perhutanan sosial hutan adat mereka. Karena kalau melalui dana desa yang selama ini fokusnya di pembangunan fisik, tapi SDM masyarakatnya tidak ditingkatkan juga tidak ini juga Bu maksimal. Maksud saya gini, itu dari sisi proyeknya, tapi supaya Mbak bisa diterima 100%, kendalanya kan tadi masih belum bisa meyakinkan. Nah, untuk supaya bisa lebih meyakinkan, Mbak perlu apa? Dari sisi sebagai pendamping, bukan proyek. Ya, sebagai Perlu pendamping, pelatihan apa? sepertinya lebih ke pelatihan pemahaman ya Bu ya, pemahaman alur peraturan-peraturan yang harusnya desanya berkontribusi seperti ini, tidak harus dari anggaran, tapi kontribusinya membuka mitra, misalnya mencari mitra kerja untuk PS-nya. Lalu dari segi adatnya lebih ke penguatan pengelolaan wilayahnya begitu Bu. Ya, Mas. Wijaya Suara, ada nggak materi itu tuh tentang penguatan pemahaman regulasi peraturan untuk bekal bagi para pendamping? Yang lain merasa perlu nggak itu? Banget. Kalau belum ada bisa dibuatkan formulasi dan nanti dasarnya atas permintaan, misalnya dari kebutuhan kelompok. Itu. Jadi mungkin bisa itu Mas Santo, kalau memang ini bisa nanti diajukan ke KL, nanti KL bisa bersurat ke Pusdiklat. Kalau memang ini menjadi satu kebutuhan. Apakah yang lain perlu enggak? Siapa yang merasa perlu? Semua. Nah, kalau perlu semua ini nanti diajukan ke Pak Koordinator ke Pak siapa? Pak Jongi dulu ya. Ya, pokoknya segera supaya apakah itu, karena ini penting ya, kalau para pendamping itu saja belum bisa memahami keterkaitan peraturan, regulasi, nanti begitu ketemu permasalahan juga belum bisa dari way out-nya. Jadi ada yang laki-laki yang mengangkat tangan, silakan. Yang sudah merasa diterima, kalau belum sisanya mau apa gitu yang diperlukan. Ya. Ini langsung sisanya aja Bu ya. Jadi kalau untuk kebetulan kami desa Malenggang Bu, ini
sekitar perbatasan ya Bu, beberapa kilo saja udah Malaysia Bu. Jadi ya, Alif kok. Alif ya? nama Idrus Alif Bu. Ya. Satu hal juga yang mau kita rencanakan ke depan Bu, dari kekurangan itu, yang pertama memang kita akan melakukan komunikasi yang intensif dengan kadesnya untuk mendukung program terutama, karena kuncinya juga di pemerintahan desa itu adalah kadesnya. Jadi secara pribadi saya dengan kades kemarin sudah bertemu dan beliau sudah nampak mulai connect Bu dengan kita. Jadi yang pertama itu komunikasi dengan pemerintah desa terutama kades, bagaimana kadesnya bisa mendukung program-program kita, mendukung KPS melalui anggaran yang ada, ya, menyisihkan anggaran yang ada, karena memang untuk desa sendiri anggaran pemberdayaan Pak ya, kalau tidak keliru, mohon maaf ada orang perdesnya, untuk anggaran pemberdayaan itu tetap dialokasikan, ya. Jadi kalau untuk desa kita Bu, dampingan kita yang kita siapkan tentunya kelembagaannya harus stop dulu untuk kita bisa meyakinkan Pemdes atau instansi lain kelembagaannya dipastikan bisa diterima, ya kan? Jadi sejauh ini Bu, kelembagaan kita sudah kita perbaiki, ya, untuk kelembagaannya. Dan puji Tuhan, respon kadesnya sudah begitu, berarti tinggal realisasinya nanti untuk bisa membantu. Kita tidak berharap dari FP5 terus ini, karena ini FP5 juga ada batasnya, saya yakin. Dan sementara pemerintahan desa ini lama, ya, bisa seumur umur, itu yang kita harapkan Bu. Karena sebelum ada dampingan itu, jangankan bahasa perhutanan sosial, dokumen perhutanan sosial di desa itu nggak ada Bu. Jadi sekaranglah kita tata. Demikian Bu, itu sisanya. Terima kasih. Jadi kalau saya tanya, perlu apa lagi untuk supaya nggak bersisa? Terkait itu Bu, harapan kami nanti bisa melibatkan, kalau sifatnya pelatihan itu kita libatkan juga unsur pemerintah desa seperti sekarang juga Pemdesnya, ya. Jadi bisa lebih dari yang sekarang lah, untuk sama-sama mencari solusi di masyarakatnya. Oke. Demikian Bu. Baik, terima kasih. Oh, dari tadi nggak ada yang tepuk tangan nih. Baik, udah 2 jam lebih. Mas Anto bilang udahan Bu, udahan ya, oke. Nah, udah, saya juga. Enggak, karena saya ngerasa ini kesempatan saya bertemu dengan para pendamping ini, buat saya agak susah gitu ya. Jadi saya ingin benar-benar menangkap apa sih dengan semangat yang sudah ada ini dari para pendamping, yang dibutuhkan lagi apa untuk melakukan tugasnya. Yang ke depan ini fondasinya sudah dibuat ya, RKPS-nya, tapi tolong nanti fondasi ini jangan sampai ada yang namanya istilah cakar ayam, tapi jangan dicakar-cakar, jangan diaduk-aduk gitu ya. Untuk dikuatkan iya, oke. Dan untuk selalu diperbaiki, diimprove, itu akan lebih baik. Namun jika di dalam melakukan pelaksanaan pembimbingan, pendampingan untuk melakukan RKPS, RKU, RKT tadi dirasakan ada hal-hal yang perlu, coba disampaikan baik melalui koordinator, nanti koordinator berjenjang gitu ya. Seperti tadi, kalau memang ada kebutuhan untuk pelatihan regulasi, ini belum. Kalau yang udah nanti berjalan, itu nanti kalau di yang tempat wisata gimana, boleh nggak bangun jalan, aturannya apa, PNBP-nya gimana, itu sebenarnya memang masih banyak. Nah ini mumpung Mas Anto, kalau saya bilang diusulkan saja, nanti itu kan bisa menjadi program.
pengayaan gitu ya. Nanti kita coba bahas juga di pusat. Kalau memang menjadi kebutuhan pendamping harus kita coba modifikasi juga program-programnya gitu. Selain untuk biaya operasional dan lain-lain. Itu saja harapan saya. Semoga para pendamping yang sudah terpilih oleh timnya Mas Santo dan terpilih oleh yang kuasa untuk menjadi PMA, dia loh yang kuasa, saya mah nggak berhak, Mas Santo juga nggak berhak, walaupun melalui penanya dulu Bu Ani gitu ya, tapi kan ada andil yang di atas yang juga mengarahkan para adik-adik semua untuk mendampingi masyarakat kita yang juga menjadi masyarakat kita bersama, tujuannya untuk kemaslahatan ya. Bukan hanya manusianya sejahtera, tapi alamnya juga terjaga, adat istiadatnya terjaga. Semoga apa yang bisa kita lakukan bersama bukan hanya mensukseskan program perhutanan sosial sebagai program nasional, tapi menjaga alam ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa mempunyai manfaat bersama. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Kita mudah-mudahan bisa berjalan bersama. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.